bersamamu. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa. Shalom, Leader People. Ya, selamat datang di ibadah online kita. Saya percaya bahwa hari ini semua Anda akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami terobosan kehidupan, akan mengalami jamahan Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak untuk kita dapat mengikuti online service ini dari awal sampai selesai, bersama-sama dengan keluarga kita di rumah atau dimanapun Anda berada, kita ikuti dengan sukacita. Jangan jadikan online service ini sebagai sebuah tontonan saja, tayangan video saja, tapi mari kita beribadah bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Kita mengalami Tuhan dalam setiap online service yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan juga bahwa AFJ Kudus belum melakukan ibadah di gedung gereja sekali lagi. Bukan karena gereja tutup, tapi sesungguhnya saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mau mengajarkan kepada kita untuk menjadi gereja yang sesungguhnya, di mana hidup kita adalah terang yang dapat menerangi dunia ini dimanapun kita berada. Doa saya di rumah-rumah kita akan menjadi gereja yang sesungguhnya, tempat-tempat pekerjaan kita, usaha kita, di situ kita hadir sebagai gereja yang menjadi terang, yang menjadi jawaban, yang menjadi orang-orang yang punya perkataan hikmat, perkataan harapan, perkataan yang membangkitkan kehidupan. Jadi sekali lagi, kita belum beribadah di gedung ini, namun gereja akan terus hadir lewat kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Sampai di waktu yang kami akan mengumumkan kepada saudara bahwa kita akan bersama-sama beribadah di gedung ini. Saudara dikasih Tuhan, hari ini spesial kita akan dilayani dalam pemberitaan firman Tuhan oleh Pastor Indra Puspa dari AFJ Semarang. Oleh karena itu siapkan hati saudara untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk menyerahkan online service kita hari ini. Tuhan, Engkau berkati online service kami dari awal sampai selesainya. Berkati setiap pujian penyembahan, berkati setiap firman yang akan kami dengar. Dan hari ini biar setiap kami boleh mengalami Tuhan dimanapun kami berada, di rumah kami, di mobil, di perjalanan yang mengikuti online service ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan biar sukacita Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, Jemaat AFJF Kudus dimanapun Anda berada sekarang. Pagi hari ini saudara, mari kita sama-sama percaya. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang mulia. Kita punya Tuhan yang kekuatannya melebihi semua akal manusia. Dan kita punya Tuhan yang akan menyediakan kita kemenangan demi kemenangan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Aku
semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sama-sama saudara, dimanapun Anda berada sekarang, kita sama-sama naikkan pujian terbaik kita buat Tuhan. Kita sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. ya. Percayakan saudara, kita punya Tuhan yang baik, amin. Tuhan yang sekalipun tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan yang akan selalu ada buat kita, saudara. Dan saya percaya sekalipun apapun yang kita lalui, apapun yang kita alami, saudara, kita mau sama-sama percaya kita punya Tuhan yang akan selalu ada buat kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang selalu indah buat kita. Dan mari pagi hari ini saudara, kita sama-sama bawa doa kita, bawa harapan kita, bawa pujian terbaik kita hanya untuk Yesus yang layak kita puja, saudara. Ku selalu memandang wajah-Mu, padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau Allahku.
tiada sepertimu. Kau menuntunku di setiap waktu. Tanganmu selalu menopang hidupku. Padamu ku percaya, padamu ku berharap. Ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu. Karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Dan ku serahkan hidupku, ku percaya padamu. Karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Terima kasih Tuhan. Karena-Mu Tuhan, kami ada Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini kita sama-sama bawa pujian kita. Ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu. Hanya karenamu Tuhan, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Dan ku serahkan hidupku, ku percaya padamu. Karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu, tiada yang sepertimu. Ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu.
bersama-sama saudara. Kita katakan dengan iman kita. Ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Dan ku serahkan hidupku, ku percaya padamu, karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Yesus. Dan sepanjang minggu ini atau sepanjang bulan ini kita terus masih berbicara tentang hikmat yang Tuhan berikan buat kita, wisdom speaks, bagaimana Tuhan terus berbicara, memberikan hikmat, memberikan pengertian di dalam kita menjalani kehidupan kita secara pribadi, pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, dan hikmat yang daripada Tuhan yang membuat kita tetap ada sampai hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar FGF Conference, Bapak Ibu silakan mendaftar FGF Conference yang akan diadakan pada tanggal 7 dan 8 Agustus. Nah, conference tahun ini akan dilakukan secara online, jadi dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa mengikuti conference, dan conference tahun ini dengan tema Greater Blessing, seperti baju yang saya pakai. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum daftar, Bapak Ibu bisa lihat link di bawah ini dan ikuti bersama-sama karena kita akan diberkati oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim,
yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan terus menuntun hidup kami hari lepas hari, membuat kami terus ada di minggu terakhir di bulan Juli. Kami bersyukur buat anugerah-Mu tanpa kami sadari waktu demi waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan kami bisa lewati. Yang awal-awal kami berpikir apakah mungkin usaha kami tetap jalan, bisnis kami tetap jalan, keluarga kami tetap jalan. Tapi meskipun hari ini kami melihat ada mungkin masalah di pekerjaan kami, ada masalah di rumah tangga kami. Tapi kami masih ada di minggu ini, semua karena tuntunan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu hari ini bicara buat kami, supaya hikmat-Mu yang terus menjaga kami, supaya kami tidak memiliki pertengkaran di dalam kehidupan kami satu dengan yang lain. Kami tidak memiliki permusuhan antara satu dengan yang lain, karena kami punya hikmat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, satu hari ada seorang pria terpilih dalam parlemen Inggris, dan dia memboyong seluruh keluarganya untuk pergi ke London. Dan sampai di sana ia merasa bangga sekali. Ia menceritakan tentang pekerjaan barunya kepada seluruh keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Kemudian dia membawa istri dan anaknya berkeliling di kota. Nah, satu kali ketika mereka melewati sebuah gedung yang sangat indah, sebuah gedung yang sangat bagus, yaitu Westminster Abbey, putrinya yang berusia 8 tahun terpesona sekali ketika melihat sebuah bangunan yang sangat indah demikian. Kemudian ayahnya berkata kepada putrinya, "Sayang, apa yang kamu pikirkan?" Kemudian putrinya berkata demikian, "Ayah, sebelumnya aku berpikir betapa besarnya ayah di dalam rumah kita. Tetapi ketika aku sampai di kota ini dan aku melihat Westminster Abbey, aku baru menyadari betapa kecilnya ayah ternyata di sini." Ketika ayahnya berusaha untuk menceritakan betapa hebatnya dia, betapa Tuhan membawa dia masuk sampai ke parlemen Inggris, dia menceritakan tentang keberhasilannya, menceritakan tentang kebanggaannya, tiba-tiba kata-kata putrinya seperti hantaman palu yang merobohkan keangkuhannya, merobohkan keegonya. Kenapa? Karena putrinya berkata bahwa betapa besarnya ayah di rumah, tapi ternyata waktu ayah sampai di sini, betapa kecilnya ayah. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, terkadang kesombongan itu dapat menyusup dengan begitu mudahnya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kesombongan dapat menyusup dengan begitu mudahnya di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berpikir bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengarkan orang-orang tertentu, hanya kita yang bisa mengerjakan hal-hal yang demikian, sementara orang lain tidak bisa mengerjakannya. Kalau tidak ada saya, maka semua yang ada di tempat ini semua akan berhenti, semua akan mati ketika kita berhasil membangun keluarga kita, ketika kita berhasil membangun bisnis kita, ketika kita berhasil membangun pelayanan kita, ketika kita mendapat sebuah promosi, ketika kita mendapat sebuah keberhasilan. Terkadang kesombongan itu dapat menyusup begitu mudahnya dalam kehidupan kita. Saya masih ingat satu kali ketika salah satu kampus, ketika saya sempat ada di sana, kampus itu akan mengadakan akreditasi dan kita harus menyusun semua hal-hal yang berkaitan dengan akreditasi. Semua file-file dari tahun demi tahun, waktu demi waktu itu harus kita kumpulkan. Dan waktu saya ada di kampus itu hanya sedikit orang yang bekerja di tempat itu, dan saya salah satu orang yang coba mengumpulkan file-filenya. Dan hampir 4 hari terakhir sebelum akreditasi itu berjalan, saya hampir gak tidur selama 4 hari itu. Ngumpulin file, ngeprint data mahasiswa, ngeprint nilai mahasiswa, semua yang berkaitan dengan administrasi saya kerjakan dan saya print hampir 4 hari untuk membuat sebuah bundle untuk akreditasi yang tebalnya mungkin sedemikian. Dan sampai di akreditasi, pada waktu itu saya masih jadi mahasiswa tapi sekaligus jadi staff di tempat itu. Selesai akreditasi berjalan, ketua departemen agama datang memeriksa semuanya dan dia berkata semuanya baik, kemudian dia pulang. Dan ketika ketua kampus saya pada waktu itu akan pulang, dia panggil saya, dia menegur saya untuk sesuatu hal yang saya kerjakan. Saya berpikir bahwa dia pergi dari tempat itu, dia akan memberikan pujian kepada saya. Dia akan memberikan penghargaan. Kenapa? Bayangkan 4 hari saya nggak tidur mengerjakan itu, minimal dia akan berkata bangga sama kamu,
hebat dengan apa yang kamu kerjakan, tapi waktu dia pulang dari tempat itu, dia berkata, kenapa kotor sekali ini lantai, kamu gak bersihin. Hanya dengan hal yang sepele dan waktu dia pulang, saya merasa frustasi sekali, saya ngerasa jengkel sekali, saya ngerasa marah sekali, dan saya berpikir kenapa dia gak memuji apa yang saya kerjakan, justru dia mengkritisi apa yang saya kerjakan. Teman-teman, kadang-kadang kesombongan dapat menyusup dengan begitu mudahnya di dalam diri kita ketika kita mengharapkan sesuatu dan kita tidak menerimanya. Itu yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Alkitab berkata demikian di ayat yang pertama dari Yakobus pasal yang keempat. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana ada permusuhan di antara kita dengan orang lain, di mana kita ngerasa nggak nyaman sama dia, kita ngerasa nggak senang dengan apa yang dia kerjakan, kita nggak senang dengan apa yang dia katakan. Alkitab berkata dari mana sih sebetulnya datang perselisihan di antara kita, datang permusuhan di antara kita, ada hubungan yang nggak baik, rusaknya sebuah hubungan. Alkitab berkata bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Alkitab berkata terkadang permasalahannya bukan terletak pada kehidupan orang lain, tapi ketidakmampuan kita untuk memanage hawa nafsu kita, ketidakmampuan kita untuk memanage diri kita sendiri, itu yang menjadi sumber permasalahannya. Nah, saya percaya bahwa kerendahan hati itu tidak berbicara tentang kesempurnaan, tetapi kerendahan hati adalah sebuah keinginan untuk belajar dari sebuah kesalahan yang kita buat dan kita mau memperbaikinya. Sekali lagi, kerendahan hati tidak berbicara tentang sebuah kesempurnaan. Tapi bagaimana keinginan kita belajar dari sebuah kesalahan yang pernah kita buat dan kita mau memperbaikinya. Dalam sebuah hubungan, sebuah perkataan, sebuah tindakan, sebuah hubungan kerja, hubungan pelayanan, apapun. Gak ada hubungan yang sempurna sekali lagi. Tapi bagaimana kita mau belajar dari kesalahan yang kita buat dan bagaimana kita memanage hawa nafsu yang muncul dalam keinginan kita. Hawa nafsu ingin marah, hawa nafsu ingin diperhatikan, hawa nafsu ingin mendapatkan sesuatu. Nah, Alkitab berkata dari mana itu semuanya datang? Dari hawa nafsumu sendiri yang berjuang di dalam hidupmu. Nah, kata ini diambil dari bahasa asli yaitu hedon. Hedon itu adalah sebuah keinginan dalam hidup kita untuk menyenangkan apa yang muncul di dalam diri kita. Pleasure, lust. Sebuah keinginan yang muncul, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dikagumi. Dan ketika itu muncul dan kita tidak bisa menguasainya, kita nggak bisa memuaskan diri kita, Alkitab berkata kita mulai membuat permusuhan dengan kehidupan orang lain. Nah, sekali lagi Alkitab berkata dari mana? Dari hawa nafsumu yang berjuang di dalam dirimu. Nah, teman-teman dan sahabat yang dikasihi Tuhan, pertengkaran di dalam diri yang tidak mampu kita menangkan seolah-olah dari bagian ini, Alkitab berkata akan membuat pertengkaran dengan orang lain. Alkitab berkata ketika kita nggak bisa memanage hawa nafsu yang muncul dalam diri kita, hedonis tadi, keinginan untuk kita dihargai, keinginan untuk kita dipuji, keinginan untuk kita diapresiasi, keinginan kita untuk mencapai sesuatu, keinginan kita untuk mendapat sesuatu, dan itu nggak bisa dipenuhi, dan ketika keinginan itu kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa manage, ayat ini berkata maka kita akan membuat pertengkaran dengan orang lain. Kenapa? Untuk memuaskan hawa nafsu kita. Untuk memuaskan desire kita, untuk memuaskan nafsu yang muncul, kemarahan yang muncul, ego yang muncul, ketidakterimaan yang muncul dalam diri kita, membuat kita lampiaskan kepada orang lain. Nah, dari ayat ini, teman-teman kalau perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang di bawahnya, Yakobus mengingatkan kita bahwa pertengkaran di dalam diri kita yang kita nggak mampu menangkan, akan membuat kita melakukan pertengkaran dengan orang lain. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kita harus belajar untuk merendahkan diri kita. Menyangkal diri kita artinya kita tidak mengikuti hawa nafsu yang ingin muncul di dalam diri kita. Di tengah dunia yang selalu mengaktualisasikan diri, mengajar kita untuk selalu mengeluarkan segala sesuatu,
Nah, ketika saya merenungkan dalam kehidupan ini ada beberapa tokoh-tokoh menyampaikan apa yang berkaitan dengan diri kita. Biasanya para filsuf berkata know yourself. Dia berkata kenali dirimu. Genius Shouton, dia berkata kenali dirimu dan waktu kamu tahu siapa kamu maka kamu tak akan mengerti kehidupan orang lain. Nah, para psikolog berkata be yourself. Jadi dirimu sendiri. Biasanya orang artis berkata show yourself. Tunjukkan dirimu, pamerkan dirimu. Para atlet berkata prove yourself, tunjukkan dirimu, buktikan dirimu. Hedonis berkata enjoy yourself. Kalau kamu ingin marah, marah aja. Kalau kamu ingin sakit hati aja, enjoy apapun. Makanya pakai kata hedon. Kemudian para agamis berkata give or sacrifice yourself. Tetapi hari ini Yesus berkata buat kita deny yourself. Sangkali dirimu. Kenapa? Karena kamu sadar bahwa segala sesuatu yang kita punya itu bukan tentang kita. Alkitab berkata itu tentang Tuhan. Makanya Alkitab berkata di ayat yang pertama bagaimana hawa nafsu itu menggerogoti kehidupan kita, dan di bagian kedua Yakobus mengajarkan kita bagaimana langkah-langkah kita untuk kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang bisa berdiri tapi tanpa kita tersakiti dan tanpa kita menyakiti orang lain. Kata tunduk atau dalam bahasa Yunani memakai kata hupotasso, itu artinya berada di bawah dan menaruh diri kita di bawah sesuatu, di bawah seseorang, dan katanya adalah taat. Dan hari ini saya akan undang sahabat saya Eko untuk maju ke depan menemani saya. Nah, hupotasso itu seperti saya bertemu dengan Eko dan saya menempatkan diri saya di bawahnya dia. Jadi ketika saya menempatkan diri saya di bawah, apapun yang terjadi tidak akan bersinggungan dengan saya. Kenapa? Karena ego saya di bawah egonya dia. Kebanggaan saya di bawah kebanggaannya dia. Saya menaruh diri saya betul-betul di bawahnya dia. Dan saya sadar siapa saya, siapa Tuhan, dan siapa Eko. Dan saya ada di bawah. Dan terima kasih Eko bisa kembali ke tempat duduknya. Alkitab berkata kita harus hupotasso. Artinya kita harus menaruh diri kita di bawah. Menaruh di bawah dan taat. Dan kata kedua, Alkitab berkata rendahkanlah dirimu. Nah, kata rendahkan diri mengambil sebuah kata dalam bahasa Yunani tapeinos. Tapeinos artinya membuat sesuatu itu lebih rendah. Untuk membungkuk, merendah. Tapeinos juga berarti menyebabkan seseorang kehilangan prestis. Jadi waktu Tuhan katakan rendahkan dirimu, itu artinya gak ada prestis, gak ada pujian, gak ada pengagungan, gak ada ego, gak ada keangkuhan. Di segala sesuatu yang ada tentang diri kita, kedagingan kita, egosentris dalam hidup kita buang, kita hilangkan semuanya. Kalau boleh saya berkata, orang akan berkata gak ada harga diri. Nah, kehilangan harga diri itu artinya tepenos. Gak ada harga diri. Jadi kalau kita udah gak punya harga diri, kita gak akan pernah menjadi orang yang gampang tersinggung. Kita gak akan pernah menjadi orang yang haus pujian. Kenapa gak ada harga diri kok? Orang mau hargai, gak hargai. Orang-orang mau ngomong apapun, kita gak akan pernah tersinggung. Kenapa? Karena kita udah kehilangan prestis. Menurunkan derajat kita. Ditaruh di bawah yang lain. Jadi dari dua kata ini, sebetulnya Tuhan berkata bahwa kunci untuk kita bisa menjalankan kehidupan kita adalah dengan sebuah kata yang namanya merendahkan diri kita. Makanya tema kita adalah on my knees. Kenapa? Dengan kita merendahkan hati, maka hawa nafsu tidak akan menguasai kehidupan kita. Di waktu kita merendahkan hati kita, hawa nafsu itu gak punya tempat untuk menguasai kita. Karena ego dan manusia daging kita, itu udah dimatikan bersama-sama dengan kerendahan hati. Alkitab berkata, dan hikmat membuat kita menyadari siapa kita sesungguhnya. Hikmat membuat kita menyadari siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Sadar akan diri kita dan menempatkan diri kita lebih rendah dari Tuhan, menempatkan diri kita lebih rendah daripada orang lain. Dan hikmat membuat kita mampu untuk hidup dalam kerendahan hati yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, mereka yang mengenal Allah, saya percaya, akan bersikap rendah hati. Dan mereka yang mengenal diri, tidak akan pernah memegahkan diri mereka. Yakobus mengingatkan kita, mereka yang mengenal Tuhan, mereka pasti akan hidup dalam kerendahan hati. Dan yang mereka yang mengenal diri mereka sendiri,
mereka tidak akan terjebak untuk memegahkan diri. Makanya seorang yang bernama Bernard Clairvaux berkata, dahulu ketika saya tidak bersekutu dengan Allah, di dalam diri saya timbul pertentangan dan pergumulan di dalam diri sendiri. Nah, persekutuan dengan Allah itu hanya dapat diamankan oleh kasih. Penyerahan diri kita kepadanya hanya dapat didasarkan pada kerendahan hati. Nah, bagian terakhir dia berkata kerendahan hati hanya dapat dihasilkan dari pengenalan dan kepercayaan kepada kebenaran, yang artinya mempunyai pikiran yang benar tentang Allah dan tentang dirinya sendiri. Nah, Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang congkak tapi mengasihi mereka yang rendah hati. Dan saya percaya bahwa anugerah itu selalu mengalir ke bawah. Anugerah itu seperti air, kata Filipensi, yang akan selalu mengalir ke bawah. Semakin kita merendahkan diri kita, maka anugerah Tuhan itu akan semakin besar mengalir dalam kehidupan kita. Sekali lagi, semakin kita merendahkan hati, maka anugerah Tuhan akan semakin besar di dalam kehidupan kita. Sebuah galeri yang terkenal adalah galeri Dmitri Veil. Itulah sebuah galeri yang sangat menarik di sebuah kota di Dallas. Dmitri Veil adalah seorang seniman, tapi ia seorang yang dapat menggambar segala sesuatu dengan sangat halus dan sempurna. Sehingga ketika Anda melihat lukisan yang dibuat oleh Dmitri Veil, beberapa orang berkata bahwa dia melukis seperti sebuah potret. Dan lukisannya meliputi beberapa lukisan orang-orang terkenal. Jack Benny dengan biolanya, Sophie Tucker, Bill Cosby, Rowan M. Martin, Ed Sullivan, Red Button, Frank Sinatra, John Wayne. Itu dari sekian banyak orang yang digambarkan oleh Dmitri Veil. Nah, satu kali seorang sedang berjalan-jalan di dalam galerinya Dmitri. Dan waktu dia melihat, kemudian dia melihat lukisan beberapa orang presiden dijejer, ditaruh berjejeran. Tapi di tengah-tengah lukisan tokoh-tokoh yang hebat, dia melihat ada seseorang yang sama sekali dia nggak pernah kenal. Dan dari lukisan-lukisan presiden yang terkenal halus, bagus, gambarnya menarik, lukisan orang yang gak dikenal ini gambarnya cuma warna coklat dan warna putih. Gambarnya gak menarik. Dilukis dengan warna coklat, putih, dan abu-abu. Kemudian orang ini mulai berpikir, sesungguhnya gambar siapa ini? Di tengah para bintang yang gemerlapan dan tokoh-tokoh yang sangat terkenal, tergantunglah foto orang yang gak terkenal ini. Kemudian orang ini bertanya kepada petugas, ini siapa itu sebetulnya? Kemudian petugas itu tersenyum. Dan dia berkata bahwa hampir semua orang akan bertanya, siapa tokoh ini? Dan dia berkata, itulah sang seniman yang membuat semua lukisan ini, Dmitri Veil. Dan Dmitri Veil melukiskan dirinya di masa-masa yang paling gelap dalam hidupnya. Dan dia berkata, itu adalah karya terbaru dari Dmitri. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, hikmat membuat kita menggambarkan kehidupan orang lain lebih bagus daripada kita menggambar diri kita sendiri. Sekali lagi, hikmat membuat kita menggambar kehidupan orang lain lebih bagus daripada kita menggambar kehidupan diri kita. Kita menceritakan tentang orang lain lebih bagus. Kita menceritakan tentang kebaikan orang lain. Hikmat membuat kita menggambarkan kehidupan orang lain lebih bagus daripada kita menggambarkan diri kita sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Dmitri Veil. Nah, satu kali sekelompok wisatawan Inggris sedang mengunjungi sebuah tempat Beethoven. Sang komponis besar menghabiskan sisa hidupnya. Mereka sampai di sebuah ruangan khusus, sebuah konservatori tempat piano Beethoven itu diletakkan. Dan ketika orang ini para pemandu ini membawa wisatawan yang datang, kemudian dia berbisik kepada semua wisatawan yang ada di tempat ini, inilah piano sang maestro. Kemudian seorang perempuan muda tanpa berpikir panjang langsung maju ke depan, duduk di bangku piano, dan mulai memainkan salah satu sonata karya Beethoven. Ia kemudian berhenti dan berkata kepada para pemandu ini dan kepada para wisatawan yang lain. Dia berkata, pasti banyak orang yang senang memainkan piano ini seperti saya memainkan pianonya Beethoven. Kemudian sang pemandu ini berkata, Nona, musim panas yang lalu, seorang pianis terkenal dunia yang bernama Ignacy Federowski itu berkunjung bersama sekelompok wisatawan yang lain ke sini. Beberapa orang memintanya untuk memainkan piano tersebut. Ia menjawab, saya nggak bisa. Karena saya tidak layak
untuk memainkan piano sang maestro seperti Beethoven. Orang berhikmat itu memiliki kerendahan hati untuk tahu permainan apa yang harus dia mainkan dan permainan yang orang lain harus mainkan. Tapi hawa nafsu sebaliknya. Sekali lagi, orang berhikmat memiliki kerendahan hati untuk tahu permainan apa yang dia harus mainkan dan permainan apa yang orang lain harus mainkan. Tapi hawa nafsu sebaliknya. Orang yang berhikmat mengerti tugas apa yang harus dia kerjakan dan mana tugas yang harus dikerjakan oleh orang lain. Hikmat membuat seseorang tidak mengambil pujiannya orang lain dan mengembalikan pujian untuk dirinya kepada Tuhan. Sekali lagi, hikmat membuat seseorang tidak mengambil pujiannya orang lain dan mengembalikan pujian untuk dirinya kepada Tuhan. Seorang yang berkata, GBF Helok berkata, ungkapan kerendahan hati yang terbesar adalah tetap diam dan membiarkan tepuk sorak jatuh pada pribadi yang lain, yaitu pribadi yang agung. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa pagi ini. Biarkan firman-Mu bicara buat kami hari ini. Supaya kami belajar untuk melukiskan kehidupan orang lain lebih bagus daripada kami melukiskan tentang diri kami sendiri. Karena firman-Mu berkata, ajar kami untuk berdiri dengan lutut kami. Kami tidak bangga ketika kami berdiri sama tinggi, tapi bangga ketika kami merendahkan diri kami lebih rendah daripada orang lain. Karena firman-Mu berkata, ajar kami untuk tidak mengikuti hawa nafsu kami, untuk mencari pujian, mencari pengagungan. Karena kami harus merendahkan diri kami, artinya kami membuang ego kami, membuang prestis kami, membuang keangkuhan kami. Karena kami sadar kami hari ini ada bukan karena kami, tapi semua karena Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, kami akan kembalikan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dengan demikian, iblis tidak bisa mengambil bagian dari hawa nafsu kami. Karena semua ego kami sudah kami serahkan di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarkan kami pulang dari tempat ini, kami belajar memiliki kerendahan hati. Ampuni kami kalau selama ini kami haus pujian, kami angkuh, kami sombong, kami ingin mencari kesalahan orang lain dibandingkan kami mengoreksi diri kami sendiri. Karena seringkali pertengkaran itu timbul ketika kami tidak bisa menang dengan diri kami sendiri. Tuhan memberkati kami semua pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya percaya online service kita hari ini sudah memberkati kita semuanya. Sudah menguatkan kita semuanya. Dan firman Tuhan akan menuntun setiap hidup kita di hari-hari ini. Dan kita menjadi orang Kristen yang semakin mengalami pertumbuhan. Menjadi dewasa. Menjadi orang-orang yang mempercayai penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Menjadi orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan sesama. Menjadi orang-orang yang melakukan apa yang baik dimanapun kita berada. Saudara dikasih Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala perkara yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Dan kami percaya segala berkat Tuhan akan mengikuti kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Diberkatilah Engkau dengan kesehatan dan kekuatan. Diberkatilah Engkau dengan sukacita dan damai sejahtera. Penyertaan Tuhan sempurna menyertai kita. Hari-hari ini Engkau akan melihat terobosan demi terobosan terjadi atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaan dan atas usahamu. Engkau terus tumbuh menjadi orang percaya yang dewasa imannya, menjadi orang-orang yang jadi berkat dimanapun engkau berada. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan berkati semua kita.